Halo Sobat Dapur Belajar Review, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami. Seperti biasa, tugas kami mereview sebuah alat-alat ya, mulai dari alat-alat mungkin komputer dan networking atau apalah yang berkaitan dengan untuk sementara ini di dunia IT ya. Untuk kali ini alat apa yang akan kita review? Ini dia. Masih kita panggang di tungku biar matang. Tenda dengan antena 3, produk dari Tenda, modelnya Tenda F3. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari alat ini mungkin kalian nanti akan bisa simak, termasuk cara settingnya itu nanti bisa kalian simak. Yang pasti menurut saya pribadi, alat ini lumayan bagus. Kenapa saya bilang bagus? Untuk jangkauan sinyal dia lumayan bagus daripada adiknya. Untuk di seri N301 itu agak kurang kuat sih. Tapi kalau yang ini itu kayaknya masih jadi idola di kalangan rekan-rekan pemain RT RW Net. Katanya sih sinyalnya bagus gitu. Untuk sebagian orang mungkin agak sedikit asing karena umumnya yang dijual di pasaran itu N301. Nah ini kok model F3 dengan antena 3 bener-bener work enggak? Jangan-jangan cuman apa ya, marketing aja yang biar barang laku. Tapi setahu saya ini bagus kok. Kelebihan-kelebihan dari ini sebenarnya produk yang satu ini macam-macam. Dia modenya itu bukan cuma router, walaupun notabene ini istilahnya basicnya adalah router, tapi dia bisa untuk router sendiri. Kedua bisa untuk WISP. Apa itu WISP? WISP itu ya semacam nangkep sinyal lalu disebar lagi, begitu WISP. Terus ada mode repeater. Kalau repeater itu, kalau WISP dan repeater itu sedikit berbeda ya. Kalau WISP itu istilahnya nyebarnya itu bisa kita ganti dengan SSID lain atau nama WiFi. Kalau orang bingung itu SSID adalah nama WiFi-nya gitu. Nama WiFi-nya itu bisa berbeda kalau mode WISP. Tapi kalau mode repeater dia nama WiFi-nya sama karena sejatinya dia hanya benar-benar repeater, semacam memantulkan sinyal gitu, melanjutkan sinyal. Atau bisa sebagai istilahnya kalau WISP itu bisa semacam ring extender lah ya, memperpanjang sinyal WiFi gitu. Mode-mode yang lain saya rasa ada banyak. Kebetulan di luar sini tidak ada petunjuknya sama sekali. Untuk lebih jelasnya langsung kita buka aja ya nanti ya. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa biar tetap kita bisa berkarya, subscribe lah ya, minimal subscribe agar kita tetap mereview peralatan-peralatan mungkin yang sering dan familiar di pemirsa semuanya dan menambah sedikit wawasan dan pengetahuan. Tak usah panjang lebar, langsung ke meja review kita. Cekidot. Oke, selanjutnya akan kita coba jelaskan alat yang satu ini, sebuah produk dari Tenda. Untuk modelnya sendiri dia di sini model F3. Biasanya orang-orang nyebutnya Tenda F3 dengan sesuai di gambar sih ada 3 antena. Alat ini tergolong menurut saya lumayan lah ya, harganya juga murah, kisaran berapa, 200-an lebih dikit lah. Untuk jangkauan WiFi berdasar pengalaman kami itu sudah beberapa kali cek, itu lumayan bagus daripada adiknya itu Tenda N301. Itu bagusan ini untuk jangkauan sinyal pancarnya ya. Fungsi dari alat ini apa sih? Yang jelas pertama ada beberapa, nanti untuk lebih detailnya nanti kita akan cek lagi.
Tapi untuk sebelum kita setting ya, alangkah baiknya cobalah kita unboxing dulu isinya apa saja sih. Kita langsung buka aja ya. Kita pinggirkan dulu. Isinya ini ada beberapa kertas buku panduan. Yang pertama buku panduan, nanti bisa dibaca sendiri, sama aja. Terus ini ada kartu garansi kayaknya, proses garansi. Iya, kartu garansi ternyata. Ini kartu garansi. Terus ada apa lagi di dalam? Yang jelas routernya di sini. Terus ada kabel LAN dengan 4 koneksi data saja berarti dia. Terus ada adapter 9 volt biasanya sih. Berapa ampere ya, coba kita lihat. Adapternya make ini berdasar tulisan 9 volt 0,6 ampere. Tulisannya begitu. Saya sisihkan dulu. Langsung kita buka aja. Oh iya, anten 3. Oke, langsung kita colok. Ini kabelnya karena terlalu pendek, saya tidak pakai, saya pakai kabel sendiri. Langsung tancapkan ke port power. Oke, terus tancapkan ke listrik. Oke, sudah nyala ya. Di sini lampu sistemnya sudah nyala, lampu wifi nya belum nyala. Selanjutnya akan kita coba. Nah, ini lampu wifi nya sudah nyala, sistemnya sudah nyala. Ada lampu-lampu lain, LAN 1, LAN 2, LAN 3, WAN. Ada lampu WPS. Oke lah, itu saja lah ya. Selanjutnya akan kita setting dulu. Akan kita setting menggunakan handphone. Oke, nanti kita akan langsung bisa dilihat di handphone. Oke, saya tidak usah panjang lebar, langsung saja. Tadi untuk kabel port WAN-nya sudah saya tancapkan kabel RJ45 dan saya sudah kasih saya tancapkan ke router sebelumnya ke Mikrotik. Nah, di sini saya akan mencoba menerangkan bagaimana setting dari router Tenda F3 ini dengan menggunakan handphone. Yang pertama, pastikan dulu kita ke wifi nya, setting masuk ke wifi. Di sini akan terdeteksi tenda kepala. Ini untuk di belakangnya underscore ini bisa berbeda-beda ya. Bisa apa? Bisa tenda 4B1430, bisa tenda apa, banyak sekali. Oke, kita coba langsung konekkan ke tenda ini. Terdeteksi di sini. Tenda, oke, connect. Ya. Setelah connect, dia akan autoplay kayak gini. Ada autoplay-nya. Di sini bisa menentukan IP yang kita inginkan. Contoh di sini karena saya sudah tentukan tadi dari sumbernya. Atau kalau router yang sebelumnya adalah router sistemnya DHCP, artinya dia bisa memberi IP sendiri secara langsung. Gitu. Tapi kalau saya kebetulan ini saya kasih IP statik saja karena biar tidak crash dengan yang lain, koneksi yang lain. Kalau saya secara pribadi biasanya jarang ya menggunakan fasilitas auto run ini, sangat jarang sekali. Saya lebih suka ke aplikasi Chrome. Kalau sudah terkoneksi ya, nanti kita akan lihat
Kalau menggunakan Chrome, kita mengaksesnya ke IP berapa? Bisa cek di sini. Kalau HP kalian support, itu di sini di sebelah kanan itu ada beda-beda, setiap HP beda-beda ya. Kebetulan saya pakai Redmi Note 9 Pro atau produk Redmi rata-rata ada. Di sini menunjukkan gateway lah. 192.168.0.1. Nah, IP address inilah yang akan kita akses. IP address inilah yang akan kita akses. Oke, kita keluar dulu, tahu alamat IP yang kita akses. Kita keluar, saya biasanya langsung ke Chrome. Kita langsung ambil 192.168.0.1. Kebetulan sudah ada. Oke, kita masuk. Nah, di sini akan ada setting-setting. Kalaupun toh kita tidak ingin setting lebih dalam, sebenarnya bisa saja langsung ini kita oke. Nah, tapi kayaknya tidak mau. Kalau dia dinamik mungkin dia mau. Karena dia statik, kita tentukan IP-nya, IP sumbernya 192.168.1111. Nah, 11 dan sebagainya ini bisa didapatkan dari router sebelumnya. Kamu kasih ring berapa? Banyak sih. 200. Lalu subnet masknya tetap 255.255.0. Default gateway-nya sesuai 192. Subnet harus satu, istilahnya satu segmen, 192.168.111.254. Ini kalau punya saya gateway-nya di router sebelumnya ini ya. Untuk prefer DNS-nya kita kasih DNS-nya Google 88.8.8.8 sama 8.8.4.4. Oke. Untuk nama WiFi-nya sendiri bisa kita ganti, misalnya kita ganti apa lah ya, misalnya dapur belajar review. Belajar review. Untuk passwordnya mungkin kasih apa sembarang sih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 misalnya begitu. Oke, setelah seperti ini kita oke. Mungkin bisa save password kalau ingin tetap. Kalau biasanya saya jarang sekali menyimpan password di Chrome, saya langsung close. Sudah selesai, harusnya nanti WiFi itu akan keluar karena dia ganti SSID yang tadinya di sini tenda, sekarang berganti nama dapur belajar review. Kita masuk dapur belajar review, kita masukkan passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, sudah benar, connect. Udah connect, kayaknya udah sukses. Coba kita lihat lagi di Google Chrome-nya koneksinya, kita akses ke 01. Oke, sudah ada tulisan di sini you can surf the internet. Artinya sudah bisa untuk internet. Lalu kelebihan dari router F3 sendiri itu apa? Di sini perlu diketahui, tenda khusus router tenda, produk dari tenda itu dia memiliki beberapa fitur. Salah satunya di sini, coba kita langsung masuk ke internet setting. Bukan di internet setting ya, di wireless repeating. Nah, di sini di menu wireless repeating ada beberapa menu tambahan. Di sini ada pertama disable, karena untuk saat ini saya fungsikan sebagai access point router ya. Selanjutnya ada menu atau fungsi lain, yaitu WISP, Wireless Internet Service Provider. WISP, ada Universal Repeater, ada AP mode. Sudah beberapa yang saya coba, terutama pakai WISP, itu sangat ya lumayan, sangat bagus. Kemarin sempat tes,
Nah, untuk settingnya bila menginginkan nanti bisa komen di bawah, maka akan kita review bagaimana setting tenda F3 yang digunakan sebagai WISP. Untuk saat ini kita gunakan sebagai access point router ya. Artinya dia hanya memancarkan sinyal agar bisa ditangkap handphone atau laptop gitu aja. Untuk setting yang lain-lain tidak ada kelebihan sih saya rasa. Nah, di sini ada menu coba ke administration, di sini ada DHCP servernya sudah. Di antara DHCP ringnya ada dari 192.168.0.100 sampai NIP ya. Jadi mulai dari angka 100 sampai 200 itu nanti bisa terisi. NIP-nya 192.168.0.200. Oke. Di sini ada juga menu remote management. Nah, remote management itu artinya apa? Karena alamat IP di router tenda F3 ini tadi alamat IP-nya 192.168 yang di atas ya. Di sini 192.168.0.1 artinya dia tidak hanya alat tenda ini tidak cuman bisa diakses dari router ini saja, tapi bisa melewati sistem remote, artinya bisa di remote dari IP lain dengan mengaktifkan di sini ada remote management. Walaupun tetap ya kita harus menambahkan di sini portnya berapa. Nanti untuk lebih lanjutnya silahkan komen di bawah. Kalau ada permintaan nanti akan coba kita review bagaimana untuk selanjutnya. Di sini ada lagi, nah yang paling seneng saya suka dari salah satu produk tenda yaitu di sini di bawah itu ada sys auto maintenance. Itu jika kita enable itu jadi misalnya dengan catatan ya, di sini timingnya kita sesuaikan, misalnya kita Indonesia atau mungkin GMT plus 7. Kalau untuk wilayah Indonesia bagian barat itu pakai ini, asalkan time zone-nya sudah kita sesuaikan, maka di sini di bawah di menu ini, maka di bawah ada tulisan during 03.00 sampai 5.00 itu dia bisa the router will auto reboot. Jadi antara jam 3 sampai jam 5 pagi apabila alat ini tidak dipakai, maka alat itu akan otomatis restart. Artinya apa? Otomatis stage yang sebelumnya terdapat atau membebani di dalam router, maka dia akan hilang dengan status restart tersebut. Itulah salah satu beberapa mungkin fitur-fitur dari tenda F3. Kalau untuk menu restart dan sebagainya saya rasa hampir di sebuah produk tenda ada ya. Gampang banget. Untuk settingnya juga sangat gampang sekali. Yang perlu diingat yaitu alamat IP di atas ini. Hanya 192.168.0.1. Mereka juga mungkin router-router lain punya alamat sendiri-sendiri ya, beda-beda ya. Khusus spesial tenda F3 itu alamatnya ini. Oke, kita tidak menjelaskan panjang lebar karena panjang lebar tidak mungkin, itu banyak ada menu WISP dan sebagainya, itu waktunya sangat terlalu lama. Untuk sementara mungkin itu dulu. Yang jelas ini sudah bisa connect internet. Kita tes ya. Coba kita tes ke YouTube aja lah ya. Oke, sudah bisa berjalan. Perhatikan di sini connectnya ke dapur belajar review ini. Oke, sudah bisa ya. Sudah bisa, sudah sangat bisa. Sudah bisa. Oke, sementara itu dulu. Sekian dari saya. Mungkin kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akan kembali ke dapur kami. Halo, gimana? Mudah bukan untuk setting tenda F3-nya? Sangat simpel pastinya. Mungkin untuk versi rumahan atau small office mungkin bisa pakai ini ya. Lumayan bagus. Untuk keawetan sendiri relatif bervariasi sih, tergantung penggunaan. Kalau penggunaannya mungkin dalam skala agak besar, artinya sering-sering dipakai ya, mungkin agak kurang bagus ya. Tapi kalau untuk versi murahnya atau rumahan saya rasa lumayan bagus. Sampai detik ini kami memakai ada beberapa.
itu juga lumayan bagus. Dan ke depan kita akan mencoba review produk-produk yang lain yang mungkin bisa bermanfaat atau mungkin menambah wawasan bagi para pemirsa semuanya. Oke, sekian dulu dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat berkarya. Jangan lupa selalu tonton video kami selanjutnya. Bye bye.